Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Horas keren-kerenku, Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Amak. Saya Makel dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abdi Teh Rijal, Abdi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Hai teman-teman kreator, kita ucapkan selamat untuk 300 peserta yang berhasil lolos di gerakan One Village, One YouTuber. Silahkan periksa email kamu
untuk memastikan bahwa kamu telah lolos di gerakan OVOY, dan kita akan memberikan konfirmasi melalui email dan teman-teman akan mendapatkan link kepesertaan untuk masuk ke Telegram sebagai peserta One Village, One YouTuber. Buat kamu yang belum lolos dan mungkin kamu ketinggalan, jangan khawatir. Karena masa pendaftaran akan kita perpanjang sampai tanggal 20 Desember 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi, silahkan daftarkan diri kamu di ovoy.geti.id sekarang. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selupis kumpul baris, salam SDGs desa. Pagi hari ini kita akan mendengar informasi terbaru tentang sejarah, memulai sejarah UMKM. Belum bisa bergabung. Kita masih menunggu. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa acara yang didukung oleh TV Desa, One Village, One YouTuber, pendaftaran yang mesti ada ditutup tanggal 8 kemarin diperpanjang sampai tanggal 20. Jadi silakan kerabat desa yang tertarik untuk bergabung, masih ada kesempatan sampai tanggal 20, 5 hari lagi. Dan ini kesempatan baik karena akan mendapatkan edukasi dan juga punya peluang mendapatkan hadiah. Dan untuk kerabat desa yang mungkin baru-baru saja mengikuti sarapan SDGs, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Satu, bahwa informasi ID dan passcode untuk gabung di Zoom meeting itu tidak berubah, jadi tinggal mengikuti itu saja. Jadi ID-nya di 81891900909, passcode-nya SDGs desa, huruf besar semua kecuali S yang di tengah. Nah, untuk kemudian kita Zoom sebagai studio kita tutup biasanya pada saat acara berlangsung. Sudah berlangsung berarti kita lock, atau kalau masih menunggu kehadiran Gus Ivan, biasanya masih ada kesempatan untuk bisa bergabung. Kemudian materi yang disampaikan oleh Gus Ivan, apabila memang Gus Ivan share ke kami di TV Desa, maka otomatis akan di-share di klub sarapan SDGs. Jadi tidak perlu ditanyakan atau dimintakan materinya, karena kami kalau mendapatkan materi langsung kita bagikan. Jadi nggak perlu menanyakan apa, mohon di-share atau apa, ya selama ada materi pasti di-share. Jadi kita tidak akan menahan materi yang memang ada di kita, karena semangat kita adalah semangat untuk berbagi, semangat untuk mengedukasi. Itu kira-kira yang bisa saya antarkan sambil menunggu bergabungnya Gus Ivan. Semoga bisa segera bergabung, karena terkait topik pagi hari ini saya tidak terlalu memahami informasinya, tetapi yang jelas informasi awal kemarin bahwa sudah selesai pembicaraan untuk badan hukum, sehingga untuk badan usaha milik desa yang sudah mendaftar maka dan data-datanya lengkap, maka akan segera mendapatkan nomor AHUIA, nomor dari Kementerian Hukum HAM, karena memang ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang baru dari badan usaha milik desa yang kemudian diakui keberadaannya sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Jadi badan hukum usaha. Jadi kalau awalnya adanya badan usaha milik desa ini, saya sering mengatakan jenis kelaminnya tidak jelas. Alhamdulillah ini kemudian menjadi jelas karena ada dari Dirjen dari Hukum HAM yang kemudian menerbitkan
badan hukum usaha. Jadi BUMDes adalah badan hukum usaha. Kita akan menunggu kehadiran Gus Ivan. Masih belum gabung ya, studio ya. Sepertinya masih belum bergabung, belum ada kabar dari Gus Ivan. Iya, belum ada jawaban dari Gus Ivan. Oke, sambil menunggu Gus Ivan, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu tentang Badan Usaha Milik Desa ya. Bukan tentang yang lain, silahkan kalau ada yang silakan kalau ada yang ingin menyampaikan tentang Badan Usaha Milik Desa boleh resen. Oh, ini sudah. Gus Ivan sudah ada. Kita menunggu gabungnya Gus Ivan. Oh ya, satu lagi teman-teman kerabat desa yang mengikuti acara ini. Jadi sebelum acara sebelum diberikan kesempatan untuk resen, mohon tidak melakukan resen karena akan mengganggu konsentrasi kita. Jadi resen hanya hanya boleh dilakukan atau silahkan dilakukan pada saat kita berikan kesempatan. Halo, selamat pagi. Gus Ivan sudah bergabung? Siap, Gus. Oke. Baru masuk. Oke, siap. Oke, Gus. Terkait memulai sejarah. Silakan, Gus Ivan, langsung saja. Ya, ya. Terima kasih, Gus Koco, kerabat desa sekalian, para kepala desa, kerabat desa, perangkat desa, juga tim dari Dinas PMD dan TPP sekalian. Jadi mohon maaf baru masuk dari tadi malam jam-jam 3 lebih mendapat WA dan telepon dari Gus Halim, jadi langsung biasa langsung konsolidasi dulu ini tadi pagi, nanti dilanjutkan setelah sarapan edisi desa. Memang ada beberapa hal yang baru kemarin sudah kita sampaikan, ada rencana dari Gus Halim maupun dari pihak Ditjen PEI untuk saling mengeratkan komunikasi. PEI pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Jadi kemarin siang itu mendapat kabar dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa sedang disiapkan surat untuk membuka API nomor badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Kemudian tadi malam itu surat sudah sampai ke Kementerian Desa dan tadi tengah malam sudah sampai ke Gus Halim dan beliau langsung merespon, dan pagi ini nanti diikuti dengan konsolidasi internal Kementerian Desa untuk menguatkan badan hukum ini. Jadi secara resmi dari surat yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu bahwa mulai hari ini tanggal 15 Desember 2021 itu terbuka API dari Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan nomor badan hukum bagi BUMDes dan BUMDesma. Ya. Jadi semua yang sudah terverifikasi dokumen itu yang berhak untuk mendapatkan nomor badan hukum. Ya. Dan kemudian ada konsolidasi internal. Jadi kalau sampai
tadi pagi, tadi malam itu meskipun akan dibuka pagi hari ini dan kemudian komunikasi teknologi informasi antar server ya, antar database Kementerian Desa dengan database Kementerian Hukum dan HAM untuk BUMDes dan BUMDesma itu nanti bisa mendownloadnya itu di tanggal 21 Desember. Jadi di tanggal 21 Desember itu secara resmi, karena di tanggal 21 Desember itu seluruh menteri yang berkaitan dengan BUMDes itu akan bertemu, dan kemudian ya tentu saja karena menteri maka pertemuan itu menjadi satu kegiatan resmi yang besar di hari Selasa depan, tanggal 21. Jadi tidak hanya menteri desa, tapi kita tahu ada banyak menteri yang berkaitan dengan BUMDes seperti Menteri Perhubungan ya, yang di situ untuk yang Menteri Perhubungan berkaitan dengan membuka peluang BUMDes bekerja sama untuk misalnya terminal ya. Kemudian juga bekerja sama untuk seperti pengecekan ya, uji kendaraan bermotor seperti itu. Kemudian juga dengan kementerian yang lain, ya, termasuk tindak lanjutnya dari pendaftaran ini. Jadi kalau kita lihat ada tindak lanjut yang perlu diikuti BUMDes yang kemudian nanti akan dikembangkan bersama Kementerian Desa. Kita sudah sama-sama pernah diskusikan nanti kementerian mana saja yang membuka peluang bagi penambahan kerja dan usaha dari BUMDes. Jelas yang pertama Kementerian Investasi. Bahkan dalam hal ini sedang disusun peluang-peluang supaya BUMDes tidak mengajukan perizinan sendiri, tetapi secara otomatis seperti halnya dengan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu data-data dari Kementerian Desa, dari pendaftaran BUMDes dan BUMDesma itu kemudian terkirim ke Kementerian Investasi. Sehingga dari sana langsung mendapatkan badan izin sesuai dengan unit usaha yang didaftarkan ke Kementerian Desa. Yang kedua, ke Kementerian ATR dan BPN, ini berkaitan dengan desa. BUMDes itu bisa mengadakan atau bisa membeli tanah. Jadi yang menarik adalah jelas dana desa dan sudah disebutkan di dalam berbagai peraturan Menteri Dalam Negeri tidak digunakan untuk pembelian tanah. Dan juga di Kementerian Desa itu sejak tahun 2015 dana desa tidak bisa digunakan untuk pembelian lahan. Makanya kalau sampai diperlukan itu tentunya untuk usaha ya. Jadi bukan untuk layanan pemerintah desa, mestinya begitu kan. Jadi kalau untuk usaha maka BUMDes yang bisa melakukan. Dengan risiko BUMDes juga bisa menjual asetnya, yaitu lahannya, misalnya dalam rangka memenuhi kebutuhan utang dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah dengan Menteri LHK. Jadi ini termasuk menteri yang direncanakan akan datang di hari Selasa untuk menunjukkan mana saja peraturan menteri sebagai turunan dari PP 23 2021 yang membuka peluang usaha bagi BUMDes untuk usaha perkayuan secara skala kecil, juga usaha-usaha hasil hutan untuk skala-skala kecil. Tentu saja istilah kecilnya itu tiap-tiap institusi punya instrumennya sendiri. Ya. Jadi kecilnya di dalam lingkungan hidup Kementerian LHK ini akan tergantung kepada Permen LHK untuk peluang usaha BUMDes.
dengan Kementerian Perdagangan, ya, ini ada usaha-usaha berkaitan dengan perdagangan yang nanti juga diturunkan melalui peraturan Menteri Perdagangan. Dan kemudian tadi sudah untuk Menteri Perhubungan. Nah, ada beberapa konsekuensi lain, ya, karena sekarang sudah tidak ada lagi halangan teknis, tidak ada lagi halangan kebijakan, ya, karena sudah ada surat resmi dari Kementerian Hukum dan HAM kemarin. Maka yang perlu kita lihat berikutnya adalah mana saja yang sudah dan mana saja yang belum. Ini yang kami sampaikan sebagai konsolidasi di internal Kementerian Desa. Jadi per saat ini, per detik ketika kita dialog pagi hari ini, itu yang sudah jelas akan mendapatkan nomor badan hukum itu 1.373 BUMDes dan 22 BUMDes bersama yang memang sudah lolos verifikasi dokumen. Ya. BUMDes dan BUMDes bersama yang sudah lolos verifikasi dokumen. Jadi karena itu menjadi penting untuk semua pihak ini. Jadi di Kementerian Desa itu kemarin ada tim khusus yang langsung dipimpin oleh Bapak Sekjen, ya, atas arahan Gus Halim, dan tim ini sejak kemarin lemburan, kemudian pagi ini ada konsolidasi dulu pagi hari, kemudian tim akan bekerja kembali karena sampai tanggal 21 itu paling tidak sampai tanggal 21 itu harus ada tambahan yang di atas ini, yang sudah mendaftar badan hukum tapi belum terverifikasi dokumen. Jadi sudah mendaftar badan hukum, belum terverifikasi dokumen. Nah itu berarti di tanggal 21 nanti harus ada tambahan 3.572 BUMDes yang sudah mendaftar badan hukum itu, yang ya sebetulnya bukan sekedar dikebut ini karena ada semangat baru, karena semuanya sudah selesai gitu urusan-urusan teknis dan kebijakan, maka ini semangat yang baru untuk kemudian BUMDes berbadan hukum. Ya. Kalau kita lihat totalnya itu paling tidak di sebelah kiri itu sudah ada paling tidak sekitar 27.000 BUMDes. Itu target, artinya itu adalah BUMDes yang harus mendapatkan badan hukum di bulan ini karena BUMDesnya sudah mendaftar nama, ya, dan kemudian setelah itu mendaftar badan hukum. Untuk BUMDesma ini juga untuk pertama kalinya itu kita memperoleh daftar BUMDesma yang fix, ya, yang jauh lebih besar. Yaitu di sini kalau kita lihat berarti sekitar 1.500 lebih BUMDes bersama. Ini yang menarik adalah itu sudah mulai bisa terbaca, ya, siapa-siapa itu. Nah, apa yang perlu dilakukan di 3.572 BUMDes yang sudah mendaftar badan hukum dan 56 BUMDes bersama yang sudah mendaftar badan hukum ini, artinya dia sudah beres urusan nama, ya. Tinggal urusan dokumen-dokumen untuk badan hukum itu sudah selayaknya itu segera dan jangan sungkan untuk berkomunikasi ke Ditjen PEI. Ya, saya kira para pendamping terutama di kabupaten itu semuanya sudah ada dulu namanya pendamping PED, pengembangan ekonomi desa. Ya. Jadi pendamping-pendamping di kabupaten ini perlu memberikan mentoring kepada PD dan PLD supaya segera yang 3.572 dan 56 BUMDesma ini segera selesai verifikasi semua dokumen. Ya. Dan itu
para pendamping sudah mengetahui juga nomor HP dari Kementerian Desa di PEI, Pengembangan Ekonomi dan Investasi, supaya berkomunikasi lebih intensif. Bahkan kalau kemarin itu Pak Sekjen sudah menyiapkan tambahan tim untuk sesuai dengan tambahan semangat tadi untuk ikut mendukung verifikasi dokumen-dokumen badan hukum itu. Kemudian masih ada 2.518 BUMDes sudah mendaftar tapi belum diokekan namanya, baik karena masih ada perbaikan nama maupun karena belum dicek oleh tim di Kementerian Desa. Ini juga kemarin langsung diobraki, istilah Gus Halim Jawa Timuran itu diobraki semua gitu, dan di situ kemudian kita yakin segera selesai ini, dan ada hal-hal yang sifatnya mungkin perlu badan hukum, maka bisa segera melakukan musdes khusus untuk memutuskan perdes untuk BUMDes dengan nama yang baru, karena hampir pasti namanya akan baru kecuali BUMDes bersama, kecuali BUMDes bersama yang tidak ada embel-embel lokasi, kecuali namanya sama dalam satu kabupaten. Tapi BUMDes itu selalu bagian belakangnya itu ada nama lokasi desa itu. Makanya itu yang perlu segera dilakukan komunikasi, supaya segera ini dari daftar nama menjadi verifikasi nama. Ini sangat mudah sebetulnya, hal yang terlalu mudah untuk diokekan gitu ya. Yang agak rumit memang setelah nama terverifikasi kemudian mendaftar badan hukum. Tapi jika desa sangat kompak dan kemudian punya rasa ya gotong royong gitu, nggak usah terlalu banyak cincong gitu, kemudian melakukan musdes, ADART yang kurang segera diperbaiki, termasuk rencana usaha dari BUMDes gitu, yang sederhana tentu saja. Dan jangan lupa yang paling penting adalah unit usaha. Nah, soal unit usaha ini sebetulnya di Kementerian Investasi itu ada istilahnya ada 3 jenis gitu. Yang satu memang yang nanti akan langsung dapat izin. Ini jenis usaha yang tidak terlalu usaha biasa ya, perdagangan dan sebagainya, yang memang langsung dapat izin. Ada juga usaha yang harus divalidasi di lapangan, dan yang melakukan validasi adalah pemerintah daerah. Jadi belum pernah terbayang di BUMDes di masa lalu ketika ada usaha yang dinilai berkaitan dengan pertambangan, misalnya gitu, atau berkaitan dengan sampah yang sifatnya berbahaya, itu harus ada izin, kemudian dicek di lapangan, Pemdanya kemudian memberikan rekomendasi, baru kemudian disetujui. Kita mengetahui sekitar 76% saat ini itu BUMDes itu ada yang unit usaha utamanya simpan pinjam. Nah, begitu ada penyimpanan, maka itu langsung harus ada cek dan kemudian dibina oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu hal-hal yang perlu disadari oleh BUMDes ketika memilih KBLI yang sesuai dengan unit usahanya. Jadi itu juga nanti makanya ada pembicaraan yang saat ini secara teknis itu di tempat Pusdatin itu harus menyiapkan API yang sama seperti ke Kementerian Hukum dan HAM, tapi secara perizinan nanti Kementerian Investasi memberikan daftar BUMDes dengan izin seperti ini langsung, ataukah ada syarat tambahan, ataukah ada dibina dan divalidasi pihak lain, lembaga lain, untuk kemudian diberikan izin oleh Kementerian Investasi. Seperti itu. Jadi di
hari ini paling tidak mulai pukul 00 tanggal 15 ini itu sudah praktis ya, sudah selesai semuanya ya. Tinggal konsolidasi di internal Kementerian Desa dan harapannya tentu saja termasuk di desa ya. Sehingga di situ muncul apa saja yang harus dilakukan bersama ya, apa saja yang harus dilakukan bersama. Sebagai gambaran supaya kita sama-sama bisa mempercepat proses ini, karena harapannya selesai semua di bulan Desember ya. Jadi ketika sudah selesai dengan verifikasi namanya sudah disetujui, kemudian berikutnya adalah proses untuk mendaftar badan hukumnya, dokumen-dokumennya. Yang pertama adalah berita acara musyawarah desa, seperti itu. Kemudian peraturan dari desa, atau kalau BUMDes bersama berarti peraturan bersama kepala desa. Kemudian dokumen berikutnya adalah anggaran dasar, kemudian anggaran rumah tangga. Ya. Berikutnya adalah program kerja. Ya. Berikutnya adalah program kerja. Nah setelah itu, ini yang jenis usaha. Jenis usaha ini adalah jenis usaha yang sesuai dengan KBLI, klasifikasi baku untuk usaha di Indonesia. Nah, KBLI itulah yang kemudian akan terdeteksi di Kementerian Investasi untuk mendapatkan izin. Jadi di sini seperti ini, kalau semuanya sudah beres, maka akan disebut, akan diklik verifikasi. Tapi kalau belum beres, maka di sini akan diberikan pesan kepada BUMDes, yang kemudian BUMDes memperoleh pesan itu di email masing-masing ya. Dari email masing-masing itu kemudian diperbaiki lagi apa saja yang kurang. Kalau perlu jangan sungkan untuk saling menelpon ya. Menelponnya juga pakai WA atau apa saja, nggak harus pakai pulsa tapi bisa pakai internet gitu. Sehingga ini segera beres ya, segera beres. Kemarin laporan dari Dijen PEI itu ada 40 staf di PEI, Dijen Pengembangan Ekonomi dan Investasi, yang khusus untuk mengelola ini. Dan kemudian ada arahan dari Gus Halim yang ditindaklanjuti oleh Pak Sekjen untuk memperbanyak staf dari sini. Ya. Tim Sapa Desa misalnya, sejak awal sudah disiagakan oleh Gus Halim kalau sewaktu-waktu di BKO-an ya, diperbantukan untuk mempercepat proses ini. Ya. Karena penting untuk selesai di akhir tahun itu adalah supaya segera muncul di Kementerian Desa segera muncul data tentang perjalanan kegiatan BUMDes. Karena di bulan Februari itu akan muncul pemeringkatan BUMDes yang saat ini juga kemarin misalnya beberapa perbankan, dan saya kira hari ini dilanjutkan, itu sudah mulai ada rancangan untuk peringkat A itu dengan peringkat A oleh Kementerian Desa, maka sudah ada jaminan, ya, sebetulnya bukan jaminan dalam arti finansial, bukti finansial, tapi memberikan gambaran bagi perbankan kalau ingin memberikan kredit bisa sampai yang paling tinggi. Kemudian yang peringkat B itu maka jenis kreditnya jadi lebih rendah lagi gitu. Yang peringkat C lebih rendah lagi, yang peringkat D mungkin belum layak dapat kredit, seperti itu. Jadi pemeringkatan itu gunanya pihak luar itu bisa melihat dengan mudah kalau ingin
percaya kepada BUMDes dengan pemeringkatan yang dilakukan oleh Kementerian Desa itu seperti itu. Nah, pemeringkatan itu sendiri sudah ditegaskan oleh Gus Halim, sudah tidak ada lagi zamannya, sudah tidak ada lagi masanya bahwa sesuatu itu instan gitu. Lomba-lomba yang mulai tahun 2022 itu ada kalender tahunan di Kementerian Desa yang nanti akan disampaikan kepada publik. Nah, kalender tahunan itu termasuk di dalamnya festival, lomba, pidato tahunan, baik untuk pidato desa, pidato transmigrasi, pidato perempuan desa, ya. Itu semuanya tidak ada yang instan. Ya. Jadi termasuk pemeringkatan BUMDes. Pemeringkatan BUMDes itu membutuhkan minimal 2 titik data supaya terbaca bahwa BUMDes ini aktif dan posisinya dalam posisi sedang naik atau sedang flat gitu, atau sedang pada posisi penurunan, yaitu kinerja dari BUMDes dan BUMDes bersama. Nah, karena butuh minimal 2 titik data, maka harus selesai di bulan Desember. Karena nanti ada Desember dan kemudian ada kinerja Januari yang akan terbaca oleh sistem secara otomatis di bulan Februari. Ya, jadi bulan Februari itu sesuai dengan PP 11 dan kemudian Permen Desa 3 2021 itu memang bulannya pemeringkatan BUMDes. Dan itu pemeringkatannya itu adalah pemeringkatan yang sifatnya terutama, pokok yang paling utama dalam hal pemeringkatan itu adalah berkaitan dengan laju, ya. Bukan dengan spot, tapi dengan laju dari kinerja BUMDes, ya. Ini masih ingat beberapa tahun yang lalu itu di ruangan kami Gus Koco menyampaikan kalau bisa dilihat dari laju itu pihak luar akan lebih mudah dan yakin karena BUMDes itu yang namanya laju pasti BUMDesnya aktif dan kemudian karena laju pasti kelihatan sedang posisinya kinerjanya naik atau flat atau turun. Nah itu yang kemudian menjadi dasar dari pemeringkatan BUMDes, terutama di situ. Tentu saja ada aspek-aspek spot seperti bagaimana kondisinya, kepengurusan, kemudian sudah dapat nomor badan hukum atau tidak dan sebagainya. Dan itu ada bagian itu. Tapi porsi yang paling tinggi adalah pada porsi laju. Dan kemudian sudah disiapkan juga bahwa bisa kerjasama atau di dalam Kementerian Desa itu pelatihan BUMDes yang terstandarisasi, kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja supaya hasil dari pelatihan BUMDes itu juga terstandarisasi melalui sertifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian hal itu akan berbeda-beda jenis pelatihannya, tingkatannya akan selalu mengikuti peringkat BUMDes. Jadi pelatihan untuk peringkat A akan beda dengan pelatihan untuk peringkat B, peringkat C, peringkat D. Sehingga memudahkan juga untuk berbagai pihak untuk melihat seperti itu. Jadi proses dari setelah berbadan hukum ini itu kemudian kira-kira ke sana gitu. Jadi sebelum itu maka kita ketahui saat ini dari data IDM 2021 itu sudah ada lebih dari 51.000 BUMDes. Ya. Kemudian kalau menurut desa ketika mengisinya itu ada 46.000 BUMDes yang aktif pada selang antara Maret sampai Mei ya, karena pendataannya itu di bulan Maret sampai Mei 2021. Ada 51.000 lebih BUMDes, di mana 46.000 diantaranya itu aktif. Nah saat ini kalau kita lihat di dalam web bumdes.kemendesa.go.id itu kalau kita lihat di
dalamnya ada 26.000 BUMDes yang mendaftar di dalamnya. Artinya masih ada, kalau 26.000 dengan yang aktif saja, itu berarti masih ada 20 ribuan BUMDes yang seharusnya mendaftar. Nah, itulah sebabnya sebentar lagi para pendamping, tenaga pendamping profesional itu akan mendapatkan perintah yang segera supaya BUMDes yang aktif di desanya itu segera mendaftarkan. Karena dengan cara demikian maksudnya adalah supaya BUMDes tersebut lebih mudah untuk dilihat pihak lain. Kita ketahui salah satu juga arahan dari Gus Halim, web dari BUMDes itu yang ada di Kementerian Desa itu bagian yang harus disampaikan kepada publik, termasuk kepada KL, kemudian swasta, disampaikan mulai hari Selasa depan. Jadi supaya pihak lain itu ketika mencari BUMDes dengan jenis tertentu, di lokasi tertentu, itu bisa segera menemukan. Dan ditugaskan juga kepada kami untuk memperluas pengetahuan atau informasi mengenai BUMDes di bumdes.kemendesa.go.id. Jadi ini satu gerakan yang tidak akan besar kecuali kita berusaha untuk membuat lebih besar bersama-sama. Makanya titik poinnya sudah boleh dikatakan upaya yang sudah dimulai sejak bulan Juli 2020 ketika mulai ada registrasi BUMDes itu benar-benar setahun lebih ini, hampir 1,5 tahun. Di hari ini sudah selesai semuanya, tinggal kapan akan BUMDes supaya bisa mendapatkan di dalam emailnya masing-masing itu nomor badan hukumnya secara resmi yang kemarin Gus Halim sampaikan di tanggal 21 Desember 2021 Jadi dan di dalam surat dari Kementerian Hukum dan HAM itu disebutkan bahwa mulai 15 Desember ini hak akses terhadap nomor badan hukum sudah diserahkan ke Kementerian Desa dan kemudian tinggal Kementerian Desa yang menyerahkan kepada BUMDes. Jadi ini satu upaya yang sangat bagus sebetulnya sih, sudah mendekati hasil akhir ya. Kemudian di situ semuanya akan disampaikan langsung kepada BUMDes. Jadi penting untuk kita semua menyiapkan hal itu. Kalau melihat surat dari Kementerian Hukum dan HAM itu disampaikan misalnya dasarnya adalah di situ sudah ada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 40 tahun 2021 ya, tentang kerjasama melalui API ya, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal AHU Administrasi Hukum Umum kemudian kepada Kementerian Desa. Untuk acara ini Kementerian Hukum dan HAM juga akan mengikuti acara-acara yang berkaitan dengan BUMDes yang di tanggal 21 itu ada momen di mana para menteri, kalau melihat laporan dari kemarin itu memang sudah ada menteri yang menyatakan hadir ya. Dan tidak hanya satu gitu. Jadi ini memang satu upaya yang
boleh dikatakan kalau di Kementerian Desa ini upaya yang besar yang memang dilakukan untuk memastikan begitu BUMDes mendapatkan sertifikat nomor badan hukum itu, kemudian terbuka peluang-peluang usaha baru, peluang-peluang izin baru, dan peluang-peluang kredit serta kerjasama. Jadi misalnya kemarin jam 12 siang itu perusahaan-perusahaan yang terutama ya perusahaan ada sekitar 40 lebih perusahaan yang menyampaikan siap dan rencananya di tanggal 21 itu juga ikut dalam rapat bersama dengan para menteri yang lain itu untuk langsung membuka kerjasama dengan BUMDes dan BUMDes bersama di masing-masing sekitar perusahaan. Juga sudah dirancang kerjasama dengan industri supaya pabrik-pabrik yang di samping-sampingnya ada BUMDes dan BUMDes bersama itu langsung kerjasamanya dengan BUMDes dan BUMDes bersama tersebut. Kemudian di dalam surat Kementerian Hukum dan HAM juga disampaikan hak akses akan disampaikan langsung kepada yang memegang tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi untuk data dan informasi. Jadi di tempat kami, makanya Gus Halim meminta pagi ini dicek secara keseluruhan, termasuk kelancaran dan kemudian sampai kepada proses-prosesnya dan diakhiri dengan pengecekan keamanan dan sebagainya. Ya, jadi itu hasil-hasil akhir ya yang tadi kami sampaikan pernah kita diskusikan di dalam sarapan SDGs desa ya. Itu bagaimana sejarah atau bagaimana tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Waktu itu kita mengambil poin dari bulan Juli 2020 karena itu mulai dari registrasi yang kemudian berkembang sampai menjadi bagian ya satu pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian mengubah BUMDes menjadi, waktu itu ada istilah dari Pak Santun, ini sekarang Direktur Perdata di Kementerian Hukum dan HAM. Waktu itu untuk menjadi badan hukum itu ada beberapa peluang. Jadi misalnya badan hukum untuk BUMD itu bisa oleh menterinya. Jadi menteri yang kemudian membuat badan hukum itu. Jadi dengan berkaca seperti itu, kemudian apakah badan hukum untuk BUMDes itu akan menggunakan surat keputusan dari Menteri Desa. Nah, itu poin yang pertama pada waktu pembahasan setelah keluarnya pasal krusial di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan Kementerian di Koperasi itu dari keputusan Menteri kemudian beralih menjadi keputusan di Kemenkumham. Itu yang lebih menarik karena legalitasnya itu akan lebih terjamin, ya, lebih terjamin karena kita sama-sama tahu sama seperti di kementerian lain yang bisa berubah-ubah nomenklaturnya. Begitu Kementerian Hukum dan HAM, perubahan apapun tetap di situ legalitasnya muncul di sana. Makanya ada yang modelnya juga ditetapkan melalui peraturan-peraturan daerah sendiri. Yang kalau di BUMDes itu berarti peraturan desa. Yang diambil karena pada waktu itu ada yang menarik yaitu dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka itu yang disampaikan. Nah, kemudian di acara itu Gus Halim juga menyampaikan bisa enggak semua database-nya itu ada di Kementerian Desa. Jadi istilahnya waktu itu bagaimana dengan notarisnya gitu. Kemudian bisa enggak kalau fungsi notarisnya itu
ada di Kementerian Desa. Jadi untuk mengecek verifikasi dokumen dan kemudian bertanggung jawab ya atas dokumen-dokumen BUMDes dan BUMDes bersama di Kementerian Desa. Itu satu pemikiran yang ya pada saat itu termasuk inovatif. Bagaimana mengambil resiko tapi sekaligus peluang ya. Mengambil peluang Kementerian Desa untuk memudahkan BUMDes ya. Dan juga di situ mengambil peluang bahwa dengan demikian maka Kementerian Desa bisa mengajak BUMDes lebih cepat berbadan hukum dan kemudian peluang-peluang di baliknya. Gus Koco sudah menyampaikan berkali-kali, bukan berarti yang nggak berbadan hukum itu kemudian habis, tidak. Tapi maksud dari berbadan hukum itu memang supaya lebih memudahkan, melancarkan dan memperluas peluang-peluang usaha maupun layanan kepada masyarakat. Kita ingat bahwa di masa lalu, sebelum tahun ini, itu BUMDes selalu diidentikan dengan usaha mikro kecil, ya. Paling-paling juga menengah. Sementara visi dari Gus Halim itu bagaimana kalau sampai ada bank dari BUMDes ya, yang disusun melalui kalau LKD Lembaga Keuangan Desa dari ex UPK PNPM itu bersatu, kemudian di sana ada tadi kita lihat baru ada sekitar 1.600-an ya, 1.500 sekian BUMDes bersama. Padahal peluang ex UPK ex PNPM untuk menjadi BUMDesma itu 5.300. Maka peluang itulah yang kalau itu bersatu plus yang 76% dari BUMDesma yang simpan pinjam, maka itu akan menjadi jenis bank yang sangat tinggi ya, termasuk bank yang bisa hebat, yang banknya dari warga desa sendiri. Maka memang sejak tahun ini itu kalau BUMDes ada nama desanya, tapi BUMDesma itu bisa lepas dari nama desa, dan BUMDes bisa memberikan investasi ya, mencari investasi sampai ke desa, ke provinsi lain, ke pulau lain, sama seperti sekarang yang ada BUMDes bersama yang mencakup BUMDes bersama untuk seluruh wilayah ya, di Indonesia. Ini juga dicoba oleh Gus Halim bahwa BUMDes bersama tidak terikat pada kawasan yang saling berdekatan, tapi BUMDes bersama betul-betul kerja bersama antar BUMDes itu. Yang sudah dicoba di tahun ini adalah BUMDes bersama untuk desa peternakan terpadu berkelanjutan. Jadi seperti itu, kita sudah selesaikan semua keputusan dari Gus Halim di tanggal 21 itu harus selesai, tidak hanya yang tadi 1.300-an BUMDes ya, dan sekitar 1.500-an BUMDes bersama gitu, tapi 5.000 BUMDes dan BUMDes bersama yang harus mendapatkan sertifikat badan hukum di paling tidak di Selasa itu. Makanya semuanya sedang bergerak. Harapannya adalah perangkat desa, kepala desa, pengurus BUMDes dan BUMDesma, kemudian musyawarah antar desa, para tenaga pendamping profesional dari PLD, PD, TA Kabupaten, TA Provinsi, dan TA Pusat itu sama-sama bergerak. Ya, sama-sama bergerak. Karena segala urusan sudah beres, tinggal kita bergerak bersama supaya muncul nanti di email BUMDes kita masing-masing link untuk mengunduh sertifikat badan hukum BUMDes dan BUMDes bersama. Kiranya begitu, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Oke, luar biasa ini. Jadi memang akan menjadi sejarah baru. Karena awal Undang-Undang Desa lahir saya selalu menyampaikan bahwa
BUMDes ini menarik, cuma jenis kelaminnya nggak jelas. Nah, ketika kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian memberikan ruang pada BUMDes yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah dengan berbagai macam proses, maka 21 Desember menjadi momentum yang luar biasa. Jadi ini pilihan tanggal 21-nya ini karena memang 21, 12, 21 atau bagaimana itu ada cerita di balik itu, saya tidak perlu kita ungkapkan atau mungkin tidak perlu kita duga-duga, tapi pada prinsipnya 21 Desember 2021 ini menjadi momentum yang sangat bersejarah untuk Badan Usaha Milik Desa. Kenapa sangat bersejarah? Karena apa yang tadi disampaikan oleh Gus Ivan dengan para pihak, artinya menteri-menteri juga di luar Menteri Desa juga akan hadir, ini menjadi titik awal yang luar biasa, karena beberapa kementerian mungkin belum mengenal BUMDes dengan benar atau tidak mengenal BUMDes. Nah, di sini akan menjadi lebih terpublikasi, lebih terekspos positioning dari BUMDes itu harus seperti apa, dan mereka juga menjadi paham bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja ada bagian-bagian yang kemudian ada ruang-ruang usaha yang memang bisa dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Desa maupun Badan Usaha Milik Desa bersama. Dan tantangan berikutnya adalah teman-teman dari desa, teman-teman dari penggiat desa, teman-teman dari pendamping profesional desa, teman-teman dari pemilik kebijakan di desa, pemerintah desa, dan seterusnya, bagaimana melihat ini sebagai ruang yang kemudian menjadi terbuka, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, dan pada akhirnya desa-desa mampu mandiri dengan pendapatan asli desa yang bersumber dari Badan Usaha Milik Desa. Jadi pada saatnya saya kembali ingat lagi dengan salah satu kepala desa yang saya temui di Purbalingga pada saat itu. Dia menyampaikan bahwa mengembangkan rest area, menjadikan satu BUMDes dan seterusnya, di pikiran Pak Kepala Desa adalah, Mas, pada saatnya kalau tidak ada dana desa, desa saya masih tetap bisa berjalan, masih tetap bisa bergerak, karena memang dana desa itu tidak menjadi sumber utama, tetapi dari Badan Usaha Milik Desa lah yang menjadi sumber utama dari pendapatan desa. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa, dan semoga ini menjadi momentum ke depan yang baik dan direspon dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik, karena fasilitas apapun yang baik itu tidak akan bisa termanfaatkan kalau kita tidak siap. Jadi siapa yang bisa sukses adalah mereka-mereka yang siap pada saat kesempatan itu ada. Jadi kalau kesempatannya sudah terlihat, maka harus mempersiapkan diri, karena kalau kesempatannya datang dan kita belum siap, maka tidak akan pernah ketemu menjadi satu peristiwa yang membuat kita sukses. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Luar biasa, terima kasih Gus Ivan, dan kita sudah sampai di penghujung acara, dan semoga akhir tahun 2021 ini, tepatnya 21 Desember 2021, ini menjadi momentum untuk kebangkitan desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Sampai di sini Kerabat Desa, kita akan bertemu kembali setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi hanya di channel TV Desa, hanya di Sarapan SDGs Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selupis kentul baris. Salam SDGs Desa. Salam Desaisme. Terima kasih. Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina, dan Amak. Saya Michael dan saya dari Wengapu.
Sampurasun, perkenalkan nami abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana akang teteh. Perkenalkan nami abdi teh Rijal. Abdi teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah. Dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan OVOY. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama OVOY, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. OVOY, dari desa untuk Indonesia. Kreator, kita ucapkan selamat untuk 300 peserta yang berhasil lolos di gerakan One Village, One YouTuber. Silahkan periksa email kamu untuk memastikan bahwa kamu telah lolos di gerakan OVOY, dan kita akan memberikan konfirmasi melalui email, dan teman-teman akan mendapatkan link kepesertaan untuk masuk ke Telegram sebagai peserta One Village, One YouTuber. Buat kamu yang belum lolos dan mungkin kamu ketinggalan, jangan khawatir. Karena masa pendaftaran akan kita perpanjang sampai tanggal 20 Desember 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi, silahkan daftarkan diri kamu di ovoy.geti.id sekarang. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga Sebi, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.
Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.